kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi ini di hari Selasa 2 Mei 2023 kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 46. Demikianlah firman Tuhan. Ai molo holong rohamuna holan di akka namaka holomi hamu dia ma upamuna gariaka si jalobeo da songonido di bahen. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada istilah unconditional love yang mau menggambarkan tentang kasih, cinta tanpa batas, cinta tanpa syarat, cinta yang tidak diperjualbelikan, dan cinta yang hanya berasal dari Allah, yang disebut juga cinta yang berasal dari Allah, cinta sempurna, agape, cinta yang utuh, sempurna, yang sudah terlebih dahulu diberikan oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan teladan tentang kasih. Itu jugalah yang disampaikan kepada setiap orang yang mengikut Dia. Bahwasannya kasih yang diberikan oleh Yesus Kristus itu jugalah yang mau dilakukan oleh pengikut Kristus. Kasih yang diberikan oleh Yesus Kristus, kasih yang tidak sama sekali dapat dihitung, dapat diperjualbelikan, atau kasih yang hanya setengah-setengah. Itu bukanlah kasih yang berasal dari Yesus. Tapi justru Yesus sebagai juru selamat, Dia datang ke dunia untuk memberikan keselamatan sebagai wujud cinta kasih Tuhan yang paling besar. Itu sebabnya Yesus tidak pernah merasa dirinya alergi tanda kutip kepada orang-orang pendosa. Justru kedatangan Yesus ke dunia adalah memberikan keselamatan bagi pendosa itu. Yesus tidak pernah membenci orang yang berbuat dosa, tapi Yesus sangat anti dengan sikap dan sifat dari pendosa. Itu sebabnya Yesus berkata, biarlah setiap orang berdosa meninggalkan dosanya dan mengikut Yesus. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemungut cukai yang dikenal di tengah-tengah orang Yahudi adalah seorang yang sangat kejam, yang sangat keji di dalam perlakuannya, sikap dan tindakannya terhadap orang lain. Sehingga ada istilah berkata, yang kecil semakin ditindas, yang besar seperti pemungut cukai dan orang-orang yang memegang kuasa akan semakin besar. Ada beberapa contoh saja. Seorang tokoh yang bernama Zakheus,
seorang pemungut cukai. Dalam keberdosaannya, dia menunjukkan kasihnya melalui keikutsertaannya untuk mau berjumpa dengan Yesus. Bahkan dengan tubuhnya yang kecil, dia memanjat pohon ara agar dapat melihat Yesus. Lalu dia bersedia ketika Yesus berkata, berikanlah hartamu kepada orang miskin, orang kecil. Dan dia bersedia untuk melakukannya. Itulah kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada dia. Bukan malah Yesus merasa kudus, suci sehingga dia tidak mau berjumpa dengan orang-orang yang demikian. Itu sebabnya pemungut cukai digambarkan pada sosok yang tidak memiliki kasih, karena mereka adalah pemeras, orang yang berbuat kejam terhadap yang lain. Tetapi justru orang yang demikian pun diajak dan dirangkul Yesus untuk berbuat kasih kepada sesamanya. Walaupun sesungguhnya orang pemungut cukai juga mengasihi yang lain, tetapi karena sesuatu hal dengan maksud tertentu. Tetapi justru kasih yang mau diajarkan Yesus adalah kasih yang bukan mengasihi orang, yang hanya mengasihi Dia. Apalah perbedaannya? Ketika aku mengasihi karena aku sudah terlebih dahulu dikasihi, aku akan mengasihi saudaraku karena aku tahu dia dulu telah mengasihi aku. Aku mengasihi yang lain karena dia dulu sudah mengasihi aku. Jadi aku akan membenci dia karena dia membenci aku. Ketika kasih itu berangkat dari kita yang mengasihi orang lain karena dia mengasihi kita, itu adalah kasih yang biasa saja. Tetapi ketika kasih itu berangkat dari ketika kita mengasihi orang yang membenci kita, itulah kasih yang luar biasa. Yesus Kristus mengajarkan kepada kita adalah kasih. Bahkan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan sekali-kali membenci orangnya, tapi bencilah sifatnya, bencilah tindakannya, dan tolonglah dia untuk meninggalkan sikap dan tindakannya yang salah. Itu juga bagian dari kasih yang mau ikut serta menolong orang lain di dalam satu bingkaian kasih Kristus. Philadelphia itu adalah bentuk kasih antara yang satu dengan yang lain. Kasih yang mengajarkan kita untuk terus mengasihi. Bahkan salib Kristus merujuk pada kasih kepada Yesus dan kasih kepada sesama, vertikal dan horizontal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama. Dan juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apapun keadaannya, bagaimanapun waktunya, bagaimanapun keadaan kondisi hati kita, kehidupan kita, kita terpanggil untuk mengasihi. Baik dalam keterpurukan, baik dalam ketidakmampuan, baik dalam ekonomi yang sedang menurun, baik dalam kehidupan yang hanya pas-pasan,
Tapi Tuhan, sumber dari kasih, mengajak kita untuk terus mengasihi. Mengasihi diri kita sendiri, mengasihi sesama kita, dan mengasihi Tuhan. Baik mengasihi bukan lagi tentang Dia yang sudah mengasihi kita, tapi kita memandang kepada kasih Kristus. Aku mengasihi sesamaku karena Kristus telah mengasihiku terlebih dahulu. Aku tetap mengasihi sesamaku yang membenci aku karena Kristus mengajarkan untuk selalu mengasihi, sampai pun mengasihi musuh sekalipun. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di hari ini kita merayakan Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan juga mengajarkan kita untuk terus mengasihi. Wujud dari kita mau dididik itu juga bagian dari wujud kasih. Karena akan lebih baik ketika pendidikan itu diberikan kepada orang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa, maka dia akan tahu untuk mengasihi. Tapi orang bebal yang tidak akan pernah mau mendengar, dia akan tidak pernah berubah, tidak akan mau meninggalkan tindakannya yang salah, tindakannya yang selalu membenci, tindakannya yang selalu berbuat kejam, menindas yang lain, sehingga dia merasa dia besar dan benar. Tetapi justru kehidupan kita pun masuk pada lingkar pendidikan. Dimanapun, di rumah kita memperoleh pendidikan, anak-anak mendapat pendidikan dari guru, dari orang tua. Di sekolah mendapat pendidikan dari guru. Di gereja kita pun diajarkan, karena juga Tuhan Yesus Rabi, guru besar yang telah mengajarkan kita tentang kasih, hukum yang pertama dan terutama. Mari kita mengasihi, mari terus menghidupi pendidikan yang terbaik dalam hidup kita. Dan kita yang terus mau dididik, semakin tinggi kita meraih pendidikan, meraih sekolah, meraih perkuliahan, meraih setinggi-tingginya tentang pendidikan, maka kita akan semakin mengasihi hidup kita, mengasihi keluarga, gereja, mengasihi bangsa dan negara, sehingga akan melahirkan, akan menghadirkan banyak generasi muda yang berpendidikan dan mempunyai kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.